everybody, we're Snap's Corner. We have Stephanie, I'm Audric, and we have Mel. And hari ini kita bakal discuss things to do outside of your daily music life, your daily life as a conservatory music student. So for our very, very first question, for us to answer is what activities have we done outside of our daily music life and so let's start with Stephanie. Okay, kalau aku di luar musik, aku di luar itu pernah ikut conference kayak SGD stuff gitu. Terus sama aku paling ikut lomba-lomba ya apalah buat nambah-nambah uang jajan gitu. Kalau itu gimana? Aku masih seputar musik sih, jadi kayak kadang ada temanku kayak minta bantu mixing gitu, aku masih bisa. Terus ya paling gitu-gitu doang. Audrey gimana Audrey? Sekarang kan aku lagi technically di luar UPH, so technically aku lagi magang in a hospital. I've also done kayak a performance for a theater company dulu sempat I think 2 years ago gitu. Terus apa lagi ya? I've also joined conferences, webinar. Sekarang kan lebih ke webinar gitu, jadi kayak ikut webinar juga yang di luar PH. So far those have been my activities. Oke, kalau kalian tuh pernah nggak ikut organisasi atau club yang nggak related to your major? Marisa gimana? Aku pernah di organisasi di kom gitu loh. Apa sih? HMM. Ya masih related to music lah. Cuman bukan yang kayak ke major, jadi kita di HMM itu jadi kayak jembatan antara mahasiswa ke dosen gitu. Dan kita juga ada kayak event-event ya kayak himpunan-himpunan yang lain kayak umum itu. Audrey gimana? Kalau aku, I have kayak yang tadi the theater company yang aku dulu ikut. So that was sort of like an organization-ish, if you could call it that. Sebenarnya it's because my major kan aku kan musik terapi kan, so the whole musical theater background thing aku benar-benar it's because I wanted to be a part of that. So, yeah. Kalau Stephanie? Kalau aku nggak pernah beneran join, cuma pernah waktu itu awal-awal ikut apa namanya ya, UKM ya, yang kayak ekstrakurikuler. Ya, biliang. Saya ikut beberapa kali itu jadi kayak, karena mereka tuh harus datang terus tiap minggu, sedangkan yang kita kan harus praktis dan lain-lain kan. Jadi kayak ya udahlah aku berhenti. Ya tuh aku sempat tertarik sih ikut itu, cuman kayak kebentur sama jadwal kita mesti gitu. Kalau nggak kelas, kalau nggak praktis, susah ya. Well, okay, dari situ itu deh. I feel like we can talk about that a bit. Kan, sebagai anak musik yang udah di-expect menyiapkan bahan dan mengikut kelas-kelas, menurut kalian itu how do you know when to join something, misalnya kayak UKM or organization, dan kapan enggak gitu? Berat nih. Oke, menurutku dari awal tuh udah harus kayak ada timeline secara gedenya gitu loh. Kan kita kuliah itu secara normal 3,5-4 tahun kan ya. Jadi kayak di planning gitu loh. Tahun pertama mau fokusin kemana, tahun kedua kemana, tahun ketiga kemana. Kalau secara umum sih, kalau tahun ketiga kan lebih sibuk. Jadi kalau aku pribadi, tahun ketiga aku nggak terlalu menyibukkan diri di aktivitas-aktivitas luar kampus gitu.
Cuman balik lagi itu balik ke kayak ke komitmen orang-orang sama orang-orang itu tuh maunya kayak gimana. Ngejarnya kan tiap orang ngejarnya beda-beda, goalnya beda-beda gitu. Ada yang mau memperbanyak koneksi sebanyak mungkin atau mau lulus cepet-cepetan. Ya who knows. Step-step gimana? Kalau menurut aku justru kita ngikut-ngikut kayak UKM dan lain-lain tuh bagusnya di tahun pertama sama tahun kedua kalau menurut aku ya. Nah di tahun pertama tahun kedua tuh masih belum seserius tahun ketiga, masih bisa kalau pinter bagi waktu mah bisa aja gitu. Dan rasanya tuh masih kayak pengen have fun, pengen gain experiences yang banyak sama teman-teman yang banyak juga. Lebih kayak memperbanyak koneksi nggak sih? Lebih supaya biar teman-teman kita tuh bukan seputar kom doang gitu loh. Tapi di tahun pertama SKS-nya banyak. Itu. Tapi kalau mau bilang efektifnya dan bagus, itu tahun pertama itu kayak bagus. Gitu kan. Padahal tahun ketiga itu jauh lebih gak sibuk tahun pertama. Iya, tahun ketiga tuh gak sibuk. Nah, for let's just say kayak how would I describe this? If I were to be a part of an organization, gimana caranya supaya gue tuh tahu this is the right organization to get? Soalnya kan a lot of people they get curious, like, oh ini organisasinya kayak gimana sih? Terus lama-lama kayak, oh my god, gue salah gitu, gue ngapain di sini? So how do we avoid that for the people who want to join organization? Ya paling tahu minat dan bakat masing-masing ya, tahu diri gitu. Makanya ini. So, tapi menurut aku, kalau aku sendiri, kalau misalnya aku udah komitmen mau join satu organisasi, apalagi yang kayak HMM misalnya yang udah kayak serius gitu, ya selesaiin sampai akhir periode kamu keluar. Oh iya, kalian HMM? Enggak. Aku. Oh, Mel ceritain. Nah, ini bagus. HM. Sebenarnya HM itu apa, ngapain, dan pros and cons ikut HM. Nah, kesempatan yang bagus ini. kayak tadi kan aku udah jelasin secara garis besar ya, HMM itu kayak kalau dia SMA kayak OSIS gitu. Cuman kita lebih kayak mengaspirasi mahasiswa. Jadi suara-suara mahasiswanya itu kayak diangkat gitu loh. Diangkat ke jurusan gitu. Selain itu, kita juga jadi tiap periode tuh ada apa sih kayak janjian mau bikin berapa event gitu loh. Dulu sempet kan kita pas tahun kita datang HMM periode sebelumnya itu dia tuh buat musical festival welcoming tahun ajaran kita, ya kan? Nah, ya kayak gitu. Terus di HMM juga dibagi 3 departemen. Internal, eksternal, sama media. Kamu apa, Mel? Internal. Yes. Seru sih. Jadi kan itu banyak bukan dari angkatan kita doang gitu. Ada angkatan atas juga. Jadi kayak ya lebih kenal lagi gitu. Gitu. So basically untuk kalian yang baru masuk UPH baru mau masuk UPH itu ada sebelum COVID, sebelum pandemi itu biasanya tuh mereka bikin banyak acara untuk attendance. Itu juga mereka they organize events such as makrab or retreat gitu. Pas angkatan aku yang makrab senang banget puncak. Jadi pas itu we were able to enjoy our time gitu. So bener-bener kayak they cater to the new students really well. Oh, terus mereka itu pokoknya orang-orang HMM itu sangat friendly lah ke angkatan kita. Jadi mereka tuh bukan cuma kayak aku tuh student organization gitu, tapi kayak
ya apa sih menyatu gitu loh, kayak gak ada kastanya gitu. Apa namanya? I remember selain orang yang di HM ya, biasanya itu selain mereka bagian dari HM, biasanya itu they're the ones who also reach out to students gitu, tanpa harus disuruh sama HM gitu. Mereka yang automatically mau ngomong, mau bersosialisasi sama angkatan yang baru. And I feel like it's important to note kayak HMM itu it's outside of music ya, itu nggak dipaksa, itu bener-bener voluntary, like whoever wants to join is free to join. Tapi ya emang ada interview, ada screening, so it's a good organization to be a part of. But just like other organizations, busy, sibuk banget, apalagi kalau misalnya bikin acara, soalnya a lot of people work, a lot of kayak kontak ini gitu. Makanya ada meeting. Yeah, so there's a lot of like meetings. Soalnya, I remember this because apa namanya, I was a mentor in Makrab retreat pas angkatan 2019. There are other meetings guys. Gue cuma mau banyak banget meetingnya, jadi kayak siap-siap aja kayak kalau kalian ada tugas gitu, siap mental gitu kalau kerjain tugas sambil meeting gitu. So just have that in mind. From my experience outside of UPH, yang organisasi JYPA, well now they're called NAC. I gotta say kayak, ya benar sih kata Stephanie tadi, kalau kamu mau komit di satu organisasi, you have to be willing to commit to one organization. Nah, for me, arti komitmen itu gua harus ke Jakarta setiap Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu untuk latihan, untuk show-nya. So, kadang-kadang aku bolak-balik, kadang-kadang aku nginep di apartemen. So, that was, you really have to know kayak, is being a part of this organization worth it? Because karena effort yang kamu masukin bakal jadi gede banget. And gak enak kan kalau misalnya kamu masuk organisasi setengah-setengah gitu. Kayak lama-lama itu tengah-tengah pasti merasa beban gitu. Antara kamu merasa kamu yang beban atau itu yang membebani hidup kamu. So make sure if you're gonna join an organization outside or any type of organization, kalian tuh fully in it until the school year ends or until your contract ends with that organization. Alright, what's our third question? Oke, ceritain dong pengalaman kalian kayak part time atau magang, ada nggak? Kalian pernah part time kan? Enggak, aku enggak. Kamu nggak ngajar? Enggak. Dulu aku pernah. Dulu, step. Aku tuh ngajar sama aku jadi barista sebelum corona. Nah, terus pengalamannya, ngajar itu masih lebih, barista tuh sibuk banget. Satu hari bisa 6 jam. Nah, wah itu jelas sih. Pas jadi barista tuh seru, tapi benar-benar harus harus kuat secara fisik juga ya. Abis ngepel, tutup closing, semuanya beberes, pulang harus latihan. Itu kan gak semudah. Terus kalau ngajar sih ya weekend biasanya. Kalau ngajar kan gak terlalu fisik ya, jadi lebih ke mental. Sabar. Saya sabar. Beneran saya sabar. Kalau Mel tadi? Enggak. Gue dulu tuh pernah coba ikut ngajar kan sebelum masuk PH. Cuma kayak gue masih belum menemukan apa sih keseruannya gitu loh. Kayak masih belum klik gitu, jadi aku gak lanjut dulu sampai sekarang. For me, nah ini sneak peek sih sebenarnya untuk pas mau bahas terapi. Ini sneak peek untuk yang mau masuk terapi ya. Kalian tuh wajib magang untuk 4 semester.
Nah, aku tuh sekarang I'm on my second semester, so I'm on my second internship. Sekarang aku lagi magang di Siloam, in a hospital. And capek. Iya, capek magang soalnya walaupun sebenarnya semester ini aku cuma 12 SKS, magang itu it takes up so much time because I have 2 days. Well, technically I go 3 days. But for the 2 days itu aku usually I stay around 8 to 5 hours. So your typical kayak 9 to 5 work day, and then like around, for both days. Sometimes shorter. Kalau misalnya dibolehin udah pulang, ya udah aku bisa pulang, dibolehin pulang. But yeah, magang for therapy is hard. I'm pretty sure any type of magang is gonna be hard because pertama, you don't get paid. Nggak dibayar. So a lot of your effort itu benar-benar is for you to gain experience. Sama sekali transport pun enggak. Yeah. So yeah, be prepared for that. But interning is fun because I feel like in any way you can apply what you're learning. Misalnya sound design, kalau Melissa dikasih kesempatan untuk bisa rekaman sama orang, pasti senang kan gitu. Iya. Kayak as long as you can apply what you're learning, you'll see how kayak gini nih. Pas dibaca kayak kelihatannya nggak gitu-gitu amat, tapi pas udah dilakuin kayak this is what it was in the textbook gitu. Kayak this is what they meant pas lagi diajarin teori, pas kamu udah praktekin kamu bisa langsung ada banyak hal yang di textbook yang sebenarnya nggak diajarin, tapi kamu dipaksa dibelajar pas di lapangan. So magang or any type of kayak practicum itu is very very useful as a college student. Nggak harus tentang apapun yang kamu ngejar. Misalnya kayak Stephanie, barista. If you wanna try it out, and then kan pas you're a barista, you will soon understand. Ternyata kalau barista itu nggak cuman kayak segampang itu gitu. You learn to appreciate like the simple things in life gitu. Pasti kayak Stephanie sekarang kalau ke cafe di Starbucks udah kayak lebih sabar kalau tungguin minum, lebih sabar, lebih understanding, terus kayak udah tahu kayak ini susah gimana gitu. So it really gives you kayak a bigger perspective kayak in life in general gitu. You learn kayak things are like this, so I have to change how I think about it gitu. So magang is important. Karena kita kayak ngebuka mata kita nggak sih, dunia kerja itu kayak gini, dunia kita tuh kayak gini. Dan kita tuh biasanya lebih dapet kalau kita praktek. Ya nggak sih, banyak hal-hal yang kayak kita dapat dari praktek. Bukan berarti nggak dapat apapun dari teori ya, tapi maybe you get 30% of theory and then 70% of your experience on the field di lapangan. Soalnya beda banget guys, no matter what jurusan beda banget. Pas kamu udah di lapangan itu kayak wow. I see. Alright, so for our last question, what advice do we have? I think you already said part of it, but what advice do we have for uni kids yang lagi looking for part-time job or intern? Let's start with Stephanie dah. Stephanie yang udah ada part-time sama udah itu juga. Sesuaiin sama jadwal. Terus sebisa mungkin tuh cari tahu lah kapabilitas dirinya sendiri tuh kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya aku sendiri pas aku barista, aku senang jadi barista. Tapi kalau aku lihat kayak pelajaran aku sama barista itu kayak nggak bisa kalau kayak gini terus gitu loh. Kayak ada yang harus jadi korbanin, jadi akhirnya udah aku nggak mau jadi barista lagi gitu, karena kalau nggak pusing gitu sendiri kan. Apalagi kalau kita kerja sama orang, jangan mikir kayak khusus kita ya, jadwal tuh ditentuin sama mereka juga. Terus paling advice-nya cari yang kamu senang dan nggak ganggu kuliah juga.
Kalau Mel? Ya, ya paling sama-sama lah ya. Harus bisa komit, harus bisa ngatur waktu yang pinter banget, dan pokoknya jangan ngeforsir lah, tetap jaga kesehatan juga. Same. Bener, intinya sih kalau kamu kuliah, fokus ke kuliah, prioritize kuliah over the other things, because I'm pretty sure 80% or 90% of the students yang bayarin uang kuliah siapa? Orang tua. It's not your money to spend gitu loh. Kayak sadar bahwa kuliah itu nggak murah, apalagi kuliah di UPH. Disclaimer guys, kuliah di UPH itu nggak murah, apalagi di kuliah musik, nggak murah. So if you just feel like you wanna part time for like the most of your week, ya mending part time aja daripada bayarin berapa tak setiap semester, terus akhirnya kamu fail kelas, fail terus ulang lagi, terus bayar lagi, kan sayang. You really have to know kayak, do you really want to start college? I mean, kalau misalnya di tengah-tengah kamu mau cuti gara-gara kalau kamu mau try something else, ya bebas, it's fine. And personally I feel like that's fine. So make sure kayak kamu di kuliah itu kamu benar-benar fokus di kuliah, and only take part-time job or only take those things if you are capable of still prioritizing your college. Kalau misalnya itu ganggu waktu latihan kamu, ganggu waktu ikut kuliah, ya then you have to decide, kamu mau kuliah atau kamu mau job. I remember one of our dosen, Pak Henry, dulu pas awal-awal kan dia bilang kayak gitu, kalau kalian suka mau ngejob terus kacangin kuliah, ya udah kalian itu aja ngejob terus aja, jangan buang uang orang tua kalian gitu. I mean, hopefully you're happy with the jobs that you're getting, and if you're good, ya udah, it's good, it works for you, right? Tapi don't sacrifice the money and the time that your parents are investing in you pas di kuliah, soalnya sayang banget. If you wanna be in kuliah tapi mau tetap ngejob, harus prioritizing kuliah over it. Alright, so I feel like that's all that we have to talk about. Ada lagi nggak guys yang mau ditanya? Nggak? No. Alright, so that's our short episode for this week's Sam's Corner. Thank you everybody for listening, and we'll see you again next time. Bye-bye. Bye-bye.